Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Kami dari kelompok 1. ingin mempresentasikan mengenai 10 Principles of Economics. Perkenalkan, nama aku Halisa Devi Syabarani. Hai Kalisa. Perkenalkan, nama aku Nindya Munifati Zahra. Hai Nindya. Perkenalkan, nama aku Haidar Jalasola. Hai Haidar. Perkenalkan, nama aku Rizka Rahmawati. Hai Rahma. Perkenalkan, aku Rizky Surya Maulana. Hai Rizky. Simak sampai akhir ya. 10 Principles of Economics dibagi menjadi 3. Yang pertama, how people make decisions. Yang kedua, how people interact. Dan yang terakhir, how the economy as a whole works. People makes decision atau bagaimana orang mengambil keputusan. Yang pertama yaitu face trade-off. Trade-off sendiri yaitu kondisi di mana seseorang harus mengambil keputusan dari dua pilihan atau lebih. Alasan mereka harus mengambil keputusan itu karena kebutuhan manusia di dunia ini sangatlah banyak atau tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang terdapat di dunia ini sangatlah terbatas. Nah, di ilmu ekonomi ini, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka ia harus mengorbankan suatu hal yang lainnya. Contohnya, jika seseorang ingin mendapatkan sebuah handphone, maka ia harus mengorbankan uang yang telah ia tabung. Contoh lain yaitu seseorang harus memutuskan menggunakan sumber daya untuk satu tujuan atau tujuan yang lainnya karena sumber daya itu sangatlah langka. Nah, jadi trade-off ini bisa dikatakan konsekuensi dari sebab akibat. Dengan adanya trade-off, kita bisa memikirkan matang-matang keputusan apa yang akan kita ambil. Dan keputusan itu akanlah menjadi keputusan yang terbaik. Nah, pada trade-off ini, hal yang paling penting yaitu efisiensi dan equity. Pada trade-off itu harus menguntungkan seluruh pihak. Jadi, pada efisiensi, masyarakat harus mendapatkan manfaat dari apa yang ia ambil secara optimal. Sedangkan pada equity, sumber daya yang langka itu harus disebarkan secara adil agar mendapatkan suatu keseimbangan. Contohnya yaitu sebuah perusahaan memberikan bonus kepada karyawan. Nah, jika kita memberikan bonus kepada karyawan, itu maka akan menambah pengeluaran pada perusahaan. Tetapi jika kita memberi bonus pada karyawan itu, maka karyawan akan lebih semangat bekerja dan lebih produktif. Jadi jika kita memberi bonus kepada karyawan, maka akan berefek baik atau positif pada perusahaan. Yang kedua yaitu the cost of something is what you give up to get it. Jadi saat seseorang mengambil keputusan pada trade-off tadi, seseorang pasti sudah mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan didapatkannya. Nah, pada poin ini biayanya itu tidak selalu berupa uang, dapat berupa yang lainnya. Pada poin ini biaya bisa disebut sebagai opportunity cost. Opportunity cost itu sendiri yaitu barang atau jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa lainnya. Jadi dapat dimisahkan seperti kita ingin mendapatkan sesuatu dan kita mengeluarkan effort kita dari diri kita sendiri. Nah, opportunity cost ini dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Oke, untuk prinsip ketiga yaitu rational people think at the margin, atau dengan arti orang-orang rasional berpikir secara batas-batas tertentu atau dengan menggunakan batas-batas tertentu. Jadi ada dua jenis batas, yaitu marginal benefit dan juga marginal cost. Marginal benefit sendiri artinya biaya tambahan yang nantinya akan dikeluarkan oleh seorang produsen ataupun konsumen dalam mengkonsumsi atau memproduksi barang ataupun jasa pada kali kedua. Kemudian untuk marginal cost sendiri seperti tidak jauh berbeda dengan marginal benefit, yaitu marginal cost biaya tambahan yang kemudian nantinya dibayarkan oleh produsen ataupun konsumen ketika dirinya ingin mengkonsumsi atau memproduksi barang ataupun jasa pada kali kedua.
Dan untuk contoh daripada marginal cost dan juga marginal benefit itu ada pada dua barang, yaitu yang pertama air dan juga batu berlian. Kenapa batu berlian itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan air, padahal air sendiri merupakan kebutuhan dasar seorang manusia, ya kan? Itu dikarenakan marginal benefit dan juga marginal cost daripada dua barang tersebut sangatlah berbeda. Marginal benefit daripada air sendiri, untuk pembelian kedua air itu marginal benefitnya tidak setara dengan marginal costnya karena kesediaan air di alam itu sangatlah banyak dan gampang ditemukan oleh manusia. Namun berbeda jika kita melihat batu berlian harganya itu sangatlah mahal karena kesediaan batu berlian di alam ini sangatlah sedikit dan juga langka. Oleh karena itu marginal benefit dan marginal cost yang kemudian nanti dibayarkan itu setara dengan benefit atau manfaat yang diperoleh oleh seseorang ketika ingin memilikinya, seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang keempat yaitu people respond to incentive. Insentif itu apa sih? Insentif itu adalah sesuatu yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Insentif itu dibagi menjadi dua, yaitu insentif positif dan insentif negatif. Contoh daripada insentif positif adalah ketika sebuah perusahaan memberikan pendapatan atau gaji lebih besar kepada pekerjanya yang bekerja lebih giat. Hal itu kemudian memotivasi pekerjanya untuk bisa mendapatkan pendapatan atau gaji lebih. Kemudian yang kedua, insentif negatif. Contoh daripada insentif negatif adalah pemberian tax atau pajak kepada setiap pembelian bahan bakar. Oleh karena itu, orang-orang malah membeli bahan bakar tersebut pada porsi yang lebih sedikit daripada sebelumnya. How people interact. Nah, prinsip yang kelima adalah trade can make everyone better off. Nah, pada prinsip ini itu memungkinkan orang ataupun negara mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang mereka lakukan dengan baik dan juga menikmati hasil produksi mereka itu secara efisien oleh orang lain. Nah, persaingan ini juga menghasilkan keuntungan yang berasal dari perdagangan. Seperti contohnya itu pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan B2B, dia itu akan menguntungkan dua perusahaan. Selanjutnya, keuntungan yang terjadi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perdagangan antara dua negara akan menguntungkan keduanya. Seperti contohnya, negara itu bisa memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, bisa menambah pendapatan dan juga memperluas lapangan kerja. Yang kedua, perdagangan menyebabkan orang ataupun negara berspesialisasi dalam keahlian mereka. Seperti contoh, kita ingin memotong rambut dan kita itu butuh jasa tukang cukur untuk mendapatkan rambut yang kita inginkan. Kemudian, tukang cukur itu juga akan mendapatkan keuntungan berupa uang atas jasa yang telah mereka berikan. Prinsip yang keenam yaitu markets are usually a good way to organize economic activity, atau bisa dibilang pasar adalah jalan yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, di sini pasar itu adalah tempat bertemunya para penjual dan juga pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar juga dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Di sini kenapa pasar bisa dibilang sebagai jalan yang baik? Pertama, karena harga di pasar itu ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan. Yang kedua, pasar itu memberi kita intensif dalam inovasi dan juga bekerja keras. Yang terakhir, pasar itu mendistribusikan sumber daya menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada perekonomian pasar. Nah, perekonomian pasar ini adalah jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan desentralisasi antara perusahaan dan juga rumah tangga. Di sini rumah tangga itu akan menentukan dia akan bekerja di perusahaan apa dan juga menentukan dia akan membeli apa dengan pendapatan yang mereka punya. Sedangkan perusahaan itu akan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan juga barang apa yang akan diproduksi. Selanjutnya ada invisible hand, atau invisible hand ini adalah salah satu rumusan dari seorang tokoh yaitu Adam Smith, di mana rumah tangga dan juga perusahaan ini akan berinteraksi di pasar, bertindak seolah-olah dibimbing oleh invisible hand ini. Dan juga harga-harga itu adalah alat yang digunakan invisible hand dalam mengatur kegiatan ekonomi. Di sini rumah tangga dan perusahaan itu akan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan juga menjual. Nah, tanpa sadar mereka akan memperhitungkan manfaat dan juga biaya dari tindakan mereka secara sosial. Hasilnya, harga-harga itu akan memandu para pengambil keputusan untuk mencapai hasil-hasil dalam banyak kasus dan juga memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Prinsip ke-8 adalah government can sometimes improve market outcomes atau pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Jadi pada beberapa kasus bisa dilihat bahwa sejumlah pasar itu gagal dalam melakukan distribusi sumber daya secara efisien sehingga itu menyebabkan kegagalan pasar. Nah, kondisi pasar yang seperti ini harus diperbaiki secara tepat dan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk menetapkan aturan terbaik. Jadi nanti pemerintah akan membantu proses produksi di pasar sehingga penjual dan pembeli itu tetap mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah ketika terjadi gangguan distribusi yang menyebabkan pasokan beras di suatu pasar, di sejumlah pasar tradisional itu langka menjelang Lebaran. Nah, pemerintah di sini memiliki hak intervensi sekaligus untuk menyelidiki apapun yang berkaitan dan yang terjadi dengan pasokan beras tersebut. Mulai dari proses produksi hingga proses distribusi ke seluruh pengecer yang ada di pasar tradisional. Nah, setelah melakukan penyelidikan, pemerintah akan melakukan analisis hasil intervensi itu untuk menentukan keputusan akhir agar pasokan beras di pasar itu kembali stabil. Jadi intinya di prinsip ini adalah pemerintah itu berperan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan aturan agar mencapai kembali kestabilan pasar. Yang selanjutnya adalah how the economy as a whole works atau bagaimana perekonomian secara keseluruhan itu bekerja. Nah, prinsip yang ke-8 adalah a country's standard of living depends on its ability to produce goods and service atau standar kehidupan suatu negara itu bergantung pada kemampuannya dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi standar kehidupan suatu negara itu berbanding lurus terhadap kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Apabila kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa itu tinggi, maka itu juga akan berpengaruh terhadap tingginya standar kehidupan dalam suatu negara, di mana tingkat pertumbuhan dan produktivitas itu dijadikan sebagai penentu bagi tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata masyarakat di negara tersebut. Contohnya adalah negara Jepang. Jadi Jepang itu tidak hanya unggul dalam bidang teknologi, tetapi Jepang juga unggul dalam bidang industri. Negara Jepang sendiri memiliki kemampuan dalam memproduksi suatu barang yang berkualitas dengan kuantitas yang banyak. Hal ini dikarenakan negara Jepang itu mempunyai kemampuan yang mumpuni dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknologi. Prinsip standar hidup suatu negara itu juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di masyarakat. Jadi tingkat pengangguran masyarakat di Jepang itu tergolong rendah. Kemudian di prinsip ke-9 ada price rise when the government print too much money. Nah, ketika pemerintah atau bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang besar tanpa adanya peningkatan yang setara dalam jumlah barang dan jasa di pasar, maka nilai uang akan menurun. Hal ini yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, inflasi tersendiri terjadi ketika jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Seperti contohnya di pemerintahan Zimbabwe mencetak uang dalam jumlah yang besar untuk membiayai pengeluaran, inflasi terjadi hingga menyebabkan hiperinflasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan harga barang dan jasa melambung tinggi dan hilangnya atau menurunnya nilai mata uang tersebut. Nah, intinya di prinsip ke-9 ini tuh adalah pencetakan uang yang berlebihan oleh pemerintah bisa menyebabkan inflasi yang meningkatkan harga barang dan menurunnya nilai mata uang. Kemudian di prinsip yang ke-10 atau prinsip yang terakhir adalah masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Di prinsip ini terkait dengan hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Nah, ketika tingkat inflasi menurun, maka tingkat pengangguran cenderung akan naik. Begitu pula sebaliknya. Dalam jangka pendek, sulit untuk menurunkan inflasi dan pengangguran sekaligus karena ada hubungan yang saling bertentangan antara keduanya. Seperti contohnya ketika bank sentral menurunkan suku bunga untuk meningkatkan permintaan,
dan menurunkan pengangguran. Namun jika ekonomi terlalu cepat pulih, maka tingkat inflasi cenderung akan meningkat. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi kalian ya. Makan nasi, minumnya air. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye.